Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel Pawan Madu. Semoga sahabat rajut semua dalam keadaan sehat selalu. Untuk teman-teman semua, kali ini saya akan buat project membuat tote bag lagi. Jadi kita akan buat dari granny square. Untuk project kali ini tasnya cukup besar, tapi irit benang. Jadi di sini untuk total keseluruhannya kita hanya butuhkan 3 gulung benang saja. Masing-masing 100 gram, bahannya polycherry. Untuk ukurannya, panjang tas ini 32 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 29 cm. Kita masuk di bagian untuk resletingnya. Jadi saya buat tempat resleting seperti ini, menyatu dengan rajutannya. Nanti cara buatnya kita terpisah dengan inner atau furing dalam tasnya. Untuk furingnya saya tetap menggunakan kain peles dan juga kain keras. Karena ini bentuknya granny, jadi kita gunakan double peles agar terlihat rapi dari luar dan juga dari dalam. Untuk selanjutnya, yang pertama kita akan buat pola granny square-nya terlebih dahulu sebanyak 19 granny. Pertama, untuk membuat granny square ini, kita buat magic ring terlebih dahulu. Setelah itu kita buat 3 chain panjang sebagai double crochet pertama. Di dalam magic ring ini nanti kita isi sebanyak 15 double crochet. Setelah kita buat 15 double crochet, kita buat slip stitch di double crochet pertama. Selanjutnya kita potong benang, kita tarik bagian tengahnya juga agar lebih rapi. Bisa langsung kita potong, kita rapikan. Selanjutnya kita masuk di baris kedua. Jadi di baris kedua kita buat seperti ini. Kita bekerja di antara double crochet. Jadi pertama kita ambil benang, kita buat 3 chain panjang terlebih dahulu sebagai double crochet pertama. Kita buat lagi 1 double crochet. Kita tambahkan 2 chain. Kita buat lagi double crochet di loop yang sama, jadi di antara 2 double crochet masih di loop yang sama. Kita buat double crochet tapi tidak kita selesaikan, jadi seperti ini. Kita jadikan 1 chain, jadi 2 double crochet kita jadikan 1 chain. Kita lanjut buat 2 chain lagi, skip 2 double crochet. Selanjutnya kita buat pola yang sama, jadi 2 double crochet kita jadikan 1 chain. Kita buat pola seperti ini, jadi setiap ganti pola kita skip 2 double crochet sampai kita dapatkan 8 pola yang sama.
Setelah kita dapatkan 8 pola yang sama, kita tambahkan lagi 2 chain terakhir, baru kita slip stitch di pola pertama. Seperti ini, baru kita potong benang, kita rapikan. Selanjutnya di baris ketiga ini, kita akan buat 3 chain pertama panjang di antara 2 double crochet. Jadi kita bekerja di long chain-nya. Di setiap long chain-nya tadi yang tambahan 2 chain, kita akan buat 3 double crochet yang akan kita jadikan 1. Selanjutnya kita buat tambahan 3 chain, lanjut ke loop sebelahnya, kita akan buat 3 double crochet lagi, kita jadikan 1. Selanjutnya kita akan bekerja memutar, jadi 3 chain, 3 double crochet di setiap loopnya. Selanjutnya kita akan buat pola seperti ini sampai kita dapatkan 16 pola sampai di putaran terakhir. Di pola terakhir ini kita tambahkan 3 chain, baru kita slip stitch di pola pertama. Kita rapikan. Selanjutnya di baris keempat ini kita akan mulai membentuk sisi untuk bagian kotaknya. Jadi pertama kita akan buat 3 chain pertama. Kita lihat di loop di antara 3 double crochet yang kita jadikan 1 ini tadi, kita buat 3 double crochet. Jadi 3 chain pertama kita hitung sebagai double crochet pertama. Jadi setiap loop kita isi dengan 3 double crochet. Ini untuk bagian sisinya. Setelah kita buat 3 untuk bagian sisi, sekarang kita buat untuk bagian sudutnya. Jadi di bagian sudut tetap kita isi dengan 3 double crochet pertama. Setelah itu kita lanjutkan dengan tambahan 4 chain panjang. Selanjutnya kita isi lagi dengan 3 double crochet di loop yang sama untuk bagian sudutnya. Sedangkan untuk bagian sisi, kita isi 3 loopnya dengan masing-masing 3 double crochet di setiap loopnya.
Ini sudah terlihat hasilnya. Untuk bagian sudutnya kita sudah dapatkan 4 sudut. Yang terakhir kita slip stitch di chain pertama. Jadi seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Hasilnya untuk granny square kita kali ini. Jadi seperti ini, 4 bagian sudut dan juga sisi-sisinya. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk benang hijaunya dengan 3 row di atasnya. Jadi setelah kita dapatkan 19 granny square, kita akan sambungkan polanya seperti ini. Untuk penyambungannya, saya tetap menggunakan metode slip stitch. Jadi teman-teman bisa lihat di karya-karya saya sebelumnya, karena cara menyambungnya dengan slip stitch saya kira lebih rapi juga dan juga lebih kuat. Oke teman-teman, ini hasil penyambungan 19 granny square. Jadi untuk bagian depannya ada 6, depan belakang 6 ada 12, untuk bagian samping masing-masing 2, jadi ada 4, 16 granny square, untuk bagian bawahnya 3 granny square. Hasilnya seperti ini untuk di bagian dalam dan ini untuk di bagian luarnya. Selanjutnya, untuk bagian atasnya saya tambahkan lagi seperti pola samping granny. Saya buat 3 baris di bagian atas seperti samping granny. Jadi 3 double crochet di satu loopnya. Setelah itu untuk bagian atasnya lagi saya buat 3 baris lagi double crochet di setiap chainnya. Lanjut, untuk atasnya saya buat lagi 1 putaran single crochet di setiap chainnya. Jadi kita buat 1 single crochet di setiap chainnya, memutar tanpa slip stitch nantinya.
Nah, setelah kita buat single crochet memutar seperti ini tanpa slip stitch, kita akan berhenti di bagian depan di pola ketiga seperti ini, karena kita akan buat untuk bagian tali tasnya. Jadi kita berhenti di sini di bagian depan di granny ketiga. Jadi kita hitung, kita buat bagian tengahnya, kita ambil di sini. Setelah itu untuk bagian samping kirinya juga akan kita beri tanda. Kita hitung lagi di bagian tengahnya, kita buat tanda. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat 200 chain panjang sebagai tali bahunya. Setelah kita dapatkan 200 chain panjang, kita lanjutkan, kita buat lagi double crochet di setiap chainnya. Seperti pertama tadi kita mulai, nanti di sisi satunya kita juga akan buat pola yang sama. Setelah itu, nanti kita akan isi kembali setiap chainnya dengan satu single crochet, baik di bagian sisinya maupun di bagian untuk talinya. Jadi seperti ini, bagian sisi dan bagian tali sudah kita isi dengan satu single crochet di setiap chainnya. Sekarang kita lanjut, kita isi kembali tiap chainnya dengan satu single crochet dengan cara memutar. Kalau sudah sampai di sudut ini, kita akan buat sikunya untuk tali tas rajutnya. Jadi nanti agar terlihat siku, di sini kita akan buat single crochet. Jadi 2 single crochet kita jadikan satu. Di bagian sudutnya ini kita ambil satu single crochet, kita masukkan benang dulu jadi 3 ini, akan kita skip satu loop di bagian tengahnya, jadi kita ambil satu benang. Setelah itu kita skip satu loop, kita masuk ke next loop, kita masukkan hook lagi, ambil satu benang, jadi ada 3 benang seperti ini, kita jadikan satu. Kita lanjut, kita isikan setiap chainnya dengan satu single crochet. Jadi agar lebih mudah, untuk 2 single crochet dan satu yang kita skip tadi yang kita jadikan satu, nanti kita kasih tanda seperti ini. Nanti ini adalah lubang yang bagian kita skip. Jadi yang kita jadikan satu adalah lubang sebelum tanda dan lubang setelah tanda. Ini kita akan buat sampai 10 baris ke atas. Nah, ini hasilnya setelah kita buat 10 baris ke atas. Jadi hasilnya siku seperti ini dan juga talinya hasilnya seperti ini. Untuk talinya bagian akhir saya akhiri dengan slip stitch juga. Jadi talinya lebih rapi dan juga tidak melar.
Selanjutnya kita akan buat untuk bagian resletingnya. Jadi seperti ini, kita akan pasang resleting terpisah dari inner. Untuk pola tempat resletingnya tetap sama, kita akan gunakan single crochet bolak-balik. Jadi seperti ini, kita akan buat tempat resletingnya terpisah dari inner. Seperti ini. Jadi pertama, kita akan memulai membuat single crochetnya lurus di bagian lebar dari tasnya. Jadi untuk sisi ini kita tandai dulu untuk barisnya di atas double crochet pertama. Kita buat tanda terlebih dahulu. Setelah itu, kita juga untuk bagian kanan kita akan buat single crochet. Jadi pertama kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masukkan di bagian rajutannya. Jadi di sini saya taruh di atas double crochet pertama. Kita masukkan seperti ini. Baru kita buat single crochet di setiap kepala double crochetnya. Ini penampakan setelah kita selesaikan dari ujung kanan ke ujung kiri sesuai dengan lebar tasnya. Jadi seperti ini untuk bagian dalam, untuk bagian luarnya terlihat seperti ini. Masih terlihat rapi dan tidak merusak pola rajutan di bagian luarnya. Selanjutnya, untuk membuat tempat resleting seperti ini, saya menggunakan 5 baris single crochet bolak-balik. Setelah itu saya akhiri dengan slip stitch agar rajutan tidak melar saat dipasang resleting. Jadi ada jarak juga antara kepala resleting dengan rajutannya. Oke, tetap sama untuk membuat single crochet bolak-balik ini, kita tambahkan 1 chain dulu, baru kita buat single crochet di setiap chain. Kita bekerja di chain kedua, setelah itu kita akan buat 5 kali bolak-balik. Jadi 5 baris, kita akhiri dengan slip stitch di setiap chainnya. Dan ini hasil akhirnya. Jadi bagian resleting akan menyatu dengan rajutan terpisah dari inner. Untuk bagian akhir resleting saya tambahkan rajutan seperti ini. Saya jahit pakai tangan juga.
Fungsinya agar kepala resleting tidak terlepas dari resletingnya. Selanjutnya, kita akan tambahkan untuk innernya. Jadi innernya bentuknya seperti ini, kita jahit rapi, kita buat double peles dan juga kain keras. Karena apa? Karena bentuknya granny ini lobang-lobang. Hasil akhirnya untuk tas granny square kita kali ini seperti ini ya teman-teman. Jadi tasnya cukup besar tapi hemat benang. Jadi seperti saya jelaskan di awal, untuk total keseluruhannya saya hanya butuh 3 gulung benang polycherry dengan berat 100 gram. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat berkarya, selamat mencoba. Terima kasih. Selalu semangat untuk teman-teman semua, insya Allah rezeki nggak akan tertukar selama kita selalu memperbaiki kualitas untuk rajutan kita. Selalu semangat, terima kasih. Assalamualaikum.